Saya Olga Hida Situngkir, NPM 2019-22041. Saya akan membuat video tentang bilas lambung dan pemberian nutrisi pada pasien. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakannya, kita persiapkan dulu alat-alat apa aja yang kita butuhkan. Ada NaCl 0,9, gelas berisi air, perlak dan perlak dan kainnya, Nirbeken, Vivapix atau plester, gunting, handscoon, kateter tip, NGT sesuai dengan kebutuhan pasien, tisu jika dibutuhkan, dan stetoskop. Baiklah, sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita melakukan cuci tangan dulu. Setelah kita cuci tangan, kita menggunakan handscoon. Adapun prinsip dari pemasangan NGT ini adalah bersih. Kita pasang handscoonnya dulu. Setelah kita pasang handscoon, kita dekatkan kom ke pasien dan kita pasang perlak di bawah dagu pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, kita tetap menggunakan komunikasi terapeutik. Ibu, selamat pagi. Saya Suster Olga yang bertugas di ruangan ini. Ibu, karena ibu tidak bisa makan melalui mulut, kita akan memasang selang melalui hidung. Itu adalah instruksi dari dokter. Nanti ketika pemasangan, mungkin ibu agak merasa tidak nyaman, tapi itu hanya sebentar saja ya Bu ya. Setelah itu ibu akan terbiasa. Baiklah ya Bu ya, kita pasang ya Bu ya. Kita pasang NGT-nya dulu, kita dekatkan NGT kepada pasien dan juga kateter tipnya. Baiklah, kita pasang NGT-nya ya Bu. Kita pasang NGT-nya. Sebelum kita pasang, kita ukur dulu NGT-nya. Sebelum kita ukur, kita klem dulu selang NGT-nya supaya tidak ada udara yang masuk. Kita ukur selang NGT-nya dari telinga, ujung telinga, hidung, dan menuju ke PX. Itu cara pertama. Cara yang kedua boleh juga dari ujung kepala menuju PX. Setelah kita lihat ukurannya, di sini kita tandai, baru kita pasang NGT-nya. Sebelum kita pasang, kita oleskan dulu jelinya kita oleskan. Setelah kita oleskan, kita pasang NGT-nya. Ibu, kita pasang NGT-nya ya. Nanti tarik napasnya ya Bu ya, tarik napas. Kita pasang, tarik napasnya, ditelan. Setelah ditelan, setelah sampai ke lambung, ukurannya tadi itu, setelah itu NGT-nya kita fiksasi menggunakan plester. Bentar ya Bu ya. Kita fiksasi NGT-nya dengan cara lingkar. Oke, setelah kita fiksasi NGT-nya, kita cek dulu apakah NGT masuk ke dalam lambung. Ada dengan 3 cara, yaitu cara pertama yaitu dengan memasukkan selang NGT ke dalam gelas berisi air. Kita masukkan, kita celupkan. Ternyata tidak ada udara ya. Tidak ada udara berarti NGT-nya masuk ke dalam lambung. Sedangkan kalau ada udara berarti NGT-nya masuk ke dalam paru-paru. Kita klem lagi NGT-nya. Setelah itu kita gunakan cara yang kedua. Cara kedua yaitu dengan menggunakan kateter tip. Dengan memasukkan udara sebanyak 20 atau 30 ke dalam lambung. Kita masukkan, kita dekatkan stetoskopnya di dekat PX. Kita masukkan udaranya. Ternyata kita dengar bunyi blung. Ternyata itu artinya NGT masuk ke dalam lambung. Setelah itu kita keluarkan lagi udara yang tadi telah kita masukkan tadi. Setelah itu cara yang ketiga adalah dengan menarik cairan lambung. Kita cairan lambungnya menggunakan kateter tip.
ternyata ada cairan lambung yang keluar, berarti NGT-nya dipastikan sudah masuk ke dalam lambung ya. Itulah prosedur dari pemasangan NGT. Setelah NGT terpasang, kita akan memberikan makanan melalui selang NGT. Adapun pengertiannya adalah memberikan cairan atau makanan nutrisi ke lambung, ke tubuh pasien dengan menggunakan cairan, dengan menggunakan NGT. Baiklah Ibu, kita masukkan makanannya Ibu ya, karena sudah jam 12 Ibu harus makan. Kita masukkan makanannya ke dalam selang Ibu. Adapun tujuan dari pemasangan NGT ini, pemberian nutrisi melalui NGT ini adalah untuk memperbaiki, memenuhi, dan mempertahankan kebutuhan nutrisi pasien yang tidak bisa makan melalui mulut. Prinsipnya dalam kita memberikan makanan melalui mulut ini adalah, melalui NGT ini adalah yaitu kita pastikan teknik kita bersih, baru sebelum kita memberikan makanan atau minuman, kita masukkan dulu air hangat. Setelah itu kita pastikan sebelum kita memberikan makan, selang NGT tertutup, dan sebelum kita memasukkan makanan melalui NGT, kita pastikan tidak ada udara di dalam selang. Baiklah, kita akan masukkan makanannya. Kita masukkan makanannya Ibu ya. Sebelumnya kita cek dulu residunya. Kita cek dulu residu. Ternyata residunya bagus, berarti Ibunya kita masukkan makanan ya. Kita masukkan makanannya ya Bu, ke dalamnya ya Bu ya, biar Ibu kenyang, biar kebutuhan gizi Ibu terpenuhi. Kita masukkan makanan. Setelah masukkan makanan, kita masukkan air putih untuk bilasnya. Setelah itu selesai. Jangan lupa kembali kita klaim selang NGT-nya. Udah ya Bu ya. Baiklah, sekarang kita akan mempraktekkan cara bilas lambung. Adapun pengertiannya adalah untuk membersihkan lambung dengan cara memasukkan atau mengeluarkan cairan. Setelah itu kita keluarkan kembali dengan menggunakan selang NGT. Adapun tujuannya adalah untuk mengosongkan lambung sebelum melakukan pemeriksaan endoskopi, dan untuk melihat apakah adanya hemoragik atau perdarahan pada lambung. Baiklah, kita akan bilas lambung. Pak, kita bilas lambungnya dulu ya. Kita bilas lambung dengan menggunakan, yaitu kalau pada anak-anak bisa menggunakan air hangat atau water. Sedangkan pada orang dewasa kita menggunakan cairan NaCl 0,9. Jumlahnya pada anak-anak bisa sebanyak 10 cc per kilogram berat badan, sedangkan pada orang dewasa kita masukkan cairannya sebanyak 100 sampai 300 cc setiap kali kita bilas lambungnya. Baiklah, kita akan bilas lambungnya. Kita tarik dulu apakah ada udara atau tidak di selang NGT-nya. Setelah itu kita masukkan cairan NaCl-nya sebanyak 100 atau sampai 300 cc. Kita masukkan. Setelah itu kita alirkan sebanyak 300. Setelah semuanya masuk, kita tutup kembali selang NGT-nya. Setelah itu kita kunci selang NGT-nya. Kita tunggu selama 45 menit. Setelah 45 menit kita alirkan NGT ke dalam urin bag atau ke dalam baskom yang berisi air. Kita alirkan. Setelah itu kita alirkan selama 15 menit. Setelah itu NGT kita tutup kembali. Setelah kita selesai melakukan prakteknya, kita merapikan tempat tidur. Kita rapikan kembali tempat tidur, kita rapikan pasiennya. Kita melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Sudah ya Pak ya. Saya Suster Olga akan kembali lagi ke ruangan ya Pak ya. Baiklah, demikianlah praktek
Dari saya videonya saya ucapkan terima kasih.